warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'alal mauta rahatan lil muttaqin al abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi kharajan nas minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadi ila sabil as-surur. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-mabrur. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, amsik alayka lisanaka wal ya'saka baituka wabki ala khati'atika. Qala aidan ma min dhanbin ba'da syirki a'damu indallahi nutfatin wada'aha rujulan fi farjin la yahilu lahu. Yang saya muliakan kepada Kepala Sekolah SMP 3 Muhammadiyah beserta jajaran staf ustaz-ustazah yang selalu setia membimbing muridnya dalam ketaatan dan kesabaran. Dan yang saya hormati kepada seluruh wali murid beserta tokoh-tokoh masyarakat yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Alhamdulillah, pada waktu ini Allah memberikan nikmat kepada kita, hidayah, karunia-Nya, inayahnya untuk kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salat tersalam tetap curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau rela menumpahkan darahnya demi agama Allah ini, yang rela menumpahkan darahnya demi umat Islam, yang rela menangis setiap malamnya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas untuk umatnya. Semua dari kita pasti pernah merasakan resah, gelisah, gundah gulana. Berbagai gelisah, berbagai akibat dalam aspek kehidupan pernah kita rasakan, baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan anak istri, baik itu permasalahan penyakit, baik itu permasalahan orang yang kita cintai diwafatkan sebelum kita, atau kekurangan harta dan semisalnya. Dan juga terkadang kita juga malas dalam beribadah. Derajat keimanan kita seakan-akan menurun. Sangat-sangat susah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita terlalu nafsu terhadap dunia. Yang ada dalam pikiran orientasi manusia hanyalah dunia, dunia dan dunia. Maka tiga hal ini, resah gelisah terhadap problematika dunia, dalam masalah malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menganggap rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup, ada obatnya. Ada cara mengobati tiga hal tersebut. Dengan cara apa? Mengingat terputusnya kelezatan dunia, yaitu kematian. Ada kehidupan, ada juga kematian. Kematian adalah suatu yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita negosiasi. Yang dimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Perjalanan hidup menuju akhirat merupakan perjalanan yang sangat panjang, butuh pengorbanan dan perjuangan yang sangat hebat. Berbagai arah, berbagai rintangan harus kita lewati. Kematian adalah suatu gerbang yang harus kita tuju sebelum menuju akhirat. Dan kematian ini tidak bisa kita sepelekan. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah, innal mauti syakir. Tiada Tuhan selain Allah.
bahwasanya di dalam kematian ada terasa sakit. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Saat nyawa kita dicabut, saat nafas tersengkal, saat bibir telah terkunci, setelah badan tubuh kita seakan-akan tidak berdaya lagi, pintu taubat pun tertutup, maka disitulah tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita dari sakaratul maut. Cukuplah kematian sebagai nasihat kita semua. Apakah kita sudah siap untuk menerima jemputan kematian ini? Apakah sudah cukup bekal kita untuk mempersiapkan dalam kematian ini? Sudahkah cukup kita untuk bertemu dengan Rabb kita? Sudahkah siap untuk diri kita juga memasuk surga dengan kemewahan di dalamnya? Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba kecuali sampai Allah pertanyakan 4 perkara. Yang pertama, tentang apa usianya dia yang habiskan. Bicara tentang usia berarti bicara tentang waktu. Untuk apa waktu yang dia gunakan di dunia ini? Dia lakukan untuk apa? Maka Allah semua akan pertanyakan. Ilmu yang ia punya, dia amalkan atau tidak? Harta yang punya, dari mana ia dapatkan dan dari mana ia habiskan? Untuk apa dia habiskan? Dari anggota tubuh kita, untuk apa capek kita? Untuk apa lelah kita? Untuk apa letih kita? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah SAW? Isma' syi'ta, hidup suka hatimu, fa innaka may. Tapi ingat, engkau akan menjadi mayit, engkau akan menjadi bangkai, engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kau tinggalkan. Rumah besar, mobil mewah, predikat, sertifikat, semua hanya hiasan-hiasan dunia. Kelak kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar bukanlah nikmat ketika kita menjadi orang kaya. Nikmat besar bukanlah nikmat ketika kita mendapatkan jabatan yang tinggi. Kalau seandainya kekayaan itu menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, maka Qarunlah lebih mulia daripada kita. Kalau seandainya jabatan itu menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, maka Fir'aun lebih mulia daripada kita. Tapi di mana tolak ukur kemuliaan seseorang? Di mana tolak ukur kenikmatan terbesar seseorang? Yaitu Allahumma akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami, indatiha ajalina, ketika ajal kami telah sampai, yang terucap terakhir kali di mulut ini adalah la ilaha illallah. Dalam hadis juga dikatakan bahwa di dunia ini adalah sebagai surganya orang kafir dan penjaranya bagi orang Islam. Coba kita lihat kanan kiri kita. Di sekeliling kita banyak orang kafir yang kaya, banyak orang kafir yang kaya. Kenapa orang Muslim terkadang ekonominya hancur? Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Surga untuk orang kafir dan penjara untuk orang Islam. Maka Allah memberitakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa tidak lain kuciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Maka tugas kalian di sini hanya meningkatkan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tingkatkan ke dunia kalian tingkatkan akhirat kalian, maka Allah akan ikutkan dunia kepada kalian. Akhirat kalian bagus, dunia kalian bagus. Kalau kalian kejar dunia, akhirat mustahil untuk kalian mendapatkan. Ada orang yang kaya tapi suka maksiat, itu bahaya hartanya. Mungkin Allah itu menguji dia dengan harta. Dia gunakan apa harta ini? Dia gunakan apa untuk harta ini? Dihabiskan harta ini untuk apa? Apakah untuk beribadah kepadaku atau bermaksiat kepadaku? Maka harta kekayaan, kalau kita masih melakukan kemaksiatan, itu adalah suatu harta yang bahaya untuk kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, tausiah yang pendek ini. Apabila ada kekurangan dan kekurangan mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.